Begitu juga penyembelihan korban. Penyembelihan korban pada orang mati pada hari Nas, hari 1, 7, hari 7, 40, 100 dan 1000 terdapat pada kitab Pancayatnya halaman 26, Bhagavad Gita halaman 5 nomor 39 yang berbunyi Tuhan telah menciptakan hewan korban, selamatan sudah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dunia dan mengadakan maweda. Maweda niku napa to, Pak? Maweda itu membacakan doa-doa pada hari-hari yang telah ditentukan itu untuk dikirimkan kepada leluhur. Lek ning tanggane dhewe mati dibacane napa, Pak? Jenengan jawab rodok keras, Pak. Dibacakan tahlilan. Jenengan nate mendapatkan dalil perintah yang nglakoni lek anak wong mati dibacakan tahlilan nanti mendapatkan itu. Dereng. Kalau tahlil itu ajaran Rasulullah loh, Pak ya. Tahlil ajaran Rasulullah. Tapi lek jenengan tambahi niku wau kula dereng nemokni. Tapi lek jenengan semerep dalile kula mang bejani. Iku Islam ki dasari. Kula mboten muring-muring. Lantas kenapa kok ada tahlilan, Bapak Ibu sekalian? Di saat dulu para tokoh ulama-ulama kita, terutama dari Wali Songo yang datang dari Timur Tengah, juga yang dari Indonesia sendiri, pada saat itu resah, Bapak Ibu sekalian. Setiap ada orang meninggal dunia, walaupun dia itu sudah masuk Islam, tetap dibacakan doa-doa maweda. Islam agamanya akhirnya, tapi bacaannya tetap kembali kepada orang Hindu. Apa bacaannya yang dibaca mereka? Sanggam. Akhirnya Sunan Kalijaga mengusulkan kepada Sunan Ampel, wahai Sunan, alangkah baiknya jamaah kita ini kita kelola, kita kasih bacaan-bacaan yang itu Islami. Sunan Ampel berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau nanti kita kasih bacaan seperti itu, lantas siapa yang akan mengingatkan kepada mereka kalau itu bukan ajaran Islam, tidak ada perintahnya. Nanti Sunan ada wali yang ke-10. Siapa? Generasi kita yang akan meluruskan. Dan itu dawe saking Sunan Kalijaga. Akhirnya diciptakanlah tahlil, yaitu bacaan la ilaha illallah, sampai sekarang yang masih ada. Kalau kita melihat pesan dari Sunan Ampel itu yang diberikan kepada Sunan Kalijaga, niku Sunan Kalijaga diparingi amanah napa mboten niku? Pak, Sunan Kalijaga dipun paringi amanah napa mboten? Adakah saudara kita, generasi kita yang meluruskan, bukan meneruskan, ya, meluruskan? Dipun paringi amanah mboten Sunan Kalijaga? Jenengan dipun paringi amanah napa mboten? Jenengan dipun paringi amanah napa mboten? Nggih. Baca pada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Walladzina umli amanatihim wa ahdihim ra'u. Tanda-tanda orang yang beruntung adalah orang yang menjaga amanah. Bila amanah para ulama kita seperti itu, kita bisa untuk menjaganya, kita bisa meneruskan perjuangannya, berarti kita bisa menjaga amanah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kula mboten nyindir lho Bang nggih, jenengan sing panggang ngoten nyumanggaken niku urusan panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara atas dasar fakta, atas dasar ini dasar dari orang-orang yang beragama Hindu. Kalau dasarnya orang Islam, ini beliaunya. Baik, ada lagi juga Bapak Ibu sekalian, ada satu tokoh dari umat Islam yang juga mendukung perjuangan-perjuangan mereka. Bisa Bapak Ibu sekalian baca di sini di dalam Warta Hidudharma nomor 488 Agustus 2007. Disebutkan jangan mengira orang non-Hindu tidak memperhatikan Hindu, bahkan ada orang non-Hindu memperhatikan lebih besar daripada orang Hindu tentang Weda. Contohnya
Contohnya, ini buku loh Pak ya, saya tidak menjelekkan siapa saja, enggak. Dia adalah saudara kita. Namun kalau tahu seperti ini, kenapa? Kalau dia mengatakan contohnya itu tadi, meminta agar Weda diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan dia juga meminta umat Hindu lebih giat belajar Weda karena ketinggal jauh dengan umat lainnya. Pak, kalau nderek banget. Lek wonten bocah, wonten tiang atau ngajeng niku wonten jurang, kiambe akan ajeng gejegur, niku jenengan tulung apa jenengan jongkok nih, Pak? Jenengan tulung apa jenengan jongkone, Pak? Jenengan tulung. Lah sing bener iki agama Islam. Inna dina ingdallahi Islam, itu adalah harus kita banggakan. Wih, dijongkone apa dilebone nang Islam, Pak? Dijongkone ngoten. Masya Allah, kita dai, Pak. Yang namanya dai itu bukan cuma di panggung seperti ini, bukan. Kulon jenengan sudah dai, kita wajib berdakwah kepada mereka yang belum kembali ke jalan yang benar, harus kembali ke Islam, asal tidak memaksa. Itu tugas kalau panjenengan sedaya, Pak. Ngeten, tapi kata sedaya kalau panjenengan sing dereng muslim, tapi pun dakwah kalau panjenengan apa ya pangkaen kalian karo kancani, apa yang kalian karo sing ora padha kuwi mau. Lek ora padha kuwi mau, akidahe agamane halal, Pak. Jenengan yang kalian halal. Nggih, halal. Tapi lek padha Islami gak halal, Pak. Kenapa? Padha Islami apa sing kan? Baik. Nah ini karya bukunya, Islamku, Islam Anda, Islam kita, agama masyarakat negara demokrasi. Jenengan lek maca niki seneng nggih. Murat-murat kabeh. Baik, ini pergerakan orang-orang penjamin ini. Wah, entek lho fotone niki. Pun kene kirian nggih. Nggih, Bun. Terus nggih, Bun. Ini beberapa kita cepatkan, beberapa buku orang-orang Kristen, orang-orang salibis yang bisa dia mengecoh umat Islam, membuat buku-buku seperti Al-Quran, baca-baca Al-Quran, tapi itu bukan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kitab Bible. Banyak sekali. Ini Lisanul Arab, ini bukan tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, ini juga Bible. Ini kaligrafi Matius, ada Allahu Akbar, Maulid Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya investigasi di bawah Gunung Wilis. Ternyata pergerakan orang-orang salibis sudah masuk di wilayah Gunung Wilis. Bapak Ibu lihat di sana, di desa Parang, di desa Blimbing, di desa atasnya Blimbing itu, di situ ada berdiri dua gereja yang ilegal, yang tidak tanggung-tanggung mempengaruhi saudara kita yang ada di sana. Masuk di Desa Jati, bisa Anda lihat ini gerbangnya sebagai buktinya apa bener aja turut kono. Ini kalau jenengan masuk ke Blimbing, sepeda motor itu sudah kesulitan, Pak. Mau naik ke atas itu sudah kesulitan. Kenapa? Jalannya luar biasa terjalnya. Jenengan pernah tendang mereka dereng, Pak? Dereng. Itu Kediri loh, Pak, nggih. Dan ada saudara kita yang jihad di sana. Ada dai dari Dewan Dakwah satu yang di sana. Jadi jenengan harus peduli, dijenguk seperti gawaknya opo-opo gitu loh ya. Karena jauh dari keramaian. Apa di Jati banyak ada kop-kop seperti ini. Jadi ini bisa jenengan perhatikan, ini adalah lambang kebesaran orang-orang Yahudi. Kop yang seperti ini menurut pandangan kita, kalau kita tidak mempelajari kristologi, ini hanya gambar biasa, ini hanya tulisan biasa. Tapi bagi orang yang mempelajari kristologi, tidak, Pak. Yang namanya kop seperti ini adalah daerah kekuasaan orang-orang salibis. Dan salibis siapa yang bikin tulisan seperti itu? Mahasiswa dari Petra, Surabaya. Jadi, ini kop kelihatan. Ini juga kop 2005, daerah kekuasaan orang salibis. Ini selamat datang, ini gereja yang sulit dijangkau.
dengan sepeda motor, apalagi mobil. Ini selamat datang di gereja Betani Wilis, ini di atas sana. Ini masuk di Sapurut. Ini juga ada Petra, kekuasaan orang-orang salibis. Jadi kulon mriki mboten namung kritik jenengan mboten, ayo bareng-bareng berdakwah. Bahkan ke kantor juga PKK Parang Dusun Jati juga dikasih kop daerah kekuasaan orang-orang salibis. Padahal orang salibisnya cuma sedikit lah. Tapi kita harus tanggap tulisan seperti itu, harus tanggap. Mereka yang sudah bisa nulis seperti itu karena kebodohan umat Islam bangga. Wah, itu loh daerahku, daerah Petra, daerah salibis itu. Baik, kita tinggalkan dulu. Ini Dewa Siwa dengan Dewa Ganesha yang lari. Kalau ini ada poliandri, seorang dewi melayani 5 dewa. Kalau di umat Islam ada poligami. Mereka tidak setuju adanya poligami. Mereka, tapi ajaran mereka ada poliandri. Kinten-kinten apik poligami napa poliandri ya? Apik poliandri napa poligami? Sing jujur Pak jenengan. Poligami apa poliandri Pak? Sing jujur Pak jenengan jawab Pak. Poligami apa poliandri Pak? Poligami Ibu. Apa poligami apa poliandri Ibu? Poligami. Oleh bapak poligami. Oh gak oleh. Begitu Ibu. Kalau di pasar sampean. Ini konsep ketuhanan mereka, bahwa Tuhan itu tangannya banyak seperti ini, yang memberi rezeki, yang membunuh, itu ada seperti ini. Ini untuk apa saya berikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini? Iki Pak, bekal ADW, kanggo dakwah karo orang-orang yang beragama Hindu. Ini bekal kita aja dikuyu. Ya sepele sing agama Hindu. Ini, tapi kita yang ada di sini berasal dari agama Islam. Ada orang lah tiru-tiru dengan alasan tradisi, ngoten Pak. Baik, ini ada dewa bumi. Niki, nah niki anoman golongan ingatan niki Pak Slamet niki sing saged ngertos nggih. Nah niki anoman. Ini menandakan bahwa orang Hindu itu ajaran wayang itu berasal dari agama Hindu. Nah ini gerakan orang-orang Hindu, pengaruhnya adalah tentang pemurtatan akidah. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat, ada ibu yang pakai kerudung, dan niku pojok niku ikut menjalankan meditasi kepada Ibu Tungurah Astika, wonten Surabaya ini kedadosan Ibu. Jadi Ibu Tungurah Astika ini juga pernah mengatakan bahwa saat agama itu menjadi beban, kalau Anda di dalam agama Islam tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kebenaran, keluar aja dari Islam, masuklah ke dalam agama Hindu. Ibu Tungurah Astika mengatakan, tidak usah Anda itu langsung kembali ke Hindu total, tetap beragama Islam silakan, tapi Anda zikir La ilaha illallah itu Anda ganti dengan Syairam Nama Siwaya. Syairam Nama Siwaya. Niku karepe mriku. Sampeyan kok iso? Kula mbiyen tahu ngoten niku. Nah niki Sai Baba, ada ibu seorang muslimah juga mengatakan bahwa Sai Baba itu untuk seorang muslimah. Padahal Sai Baba, siapa yang mengatakan Ibu Khairunisa dari Surabaya? Nah, kayak ngoten ya. Wis kecampuran, wis kena virus. Padahal Sai Baba dengan terang-terangan adalah pijakannya adalah agama Kristen, di tangan kanannya adalah agama Konghucu, yang di tangan kirinya adalah agama Buddha. Pedomannya adalah agama Hindu. Yang ingin dihancurkan Sai Baba adalah agama Islam, dengan mencampur adukkan antara ajaran Hindu dengan ajaran Islam. Baik, kita tinggalkan biar waktunya tidak. Ini beberapa kitab yang sudah saya pelajari juga sebagai rujukan kita pada malam hari ini.
Bapak Ibu sekalian, kalau kenalaken niki dewa kula niku Ida Sang Widiwasa, Wahyu yang lagi turun, ada Dewa Brahma yang lagi rangkul-rangkulan, dan ini ngandap niku ada Dewa Baruna. Dewa Baruna ini adalah dewa penguasa laut. Dewa Baruna ini mempunyai istri yaitu Nyai Roro gitu. Umat Islam banyak melakukan ritual pada bulan Muharram satu suro juga ikut-ikut larung sesaji ke pantai selatan karena takut kepada Nyai Roro gitu. Pun tidak Pak gambaripun niki kedados pun wonten ngebel Ponorogo. Nanti kalau sampai akan wonten akad pagi. Dan niki sing kalau winginane nggih, niki nggih terjadi wonten ngebel. Niki enten reok jagoanipun nggawa ampeng sampun gedene. Dan niki menjelang satu Muharram, satu suro, saat udara sedingin es, warga ngebel mengadakan upacara kurban yaitu kambing kendit. Kambing yang tengahnya warna putih seperti itu disembelih, darahnya ditaruh di mori, dilarungkan di pusaran ngebel, danau ngebel, kakinya ditaruh di sudut 4, perak-perak ini. Kaki di sudut 4 dan jin-jin sing enak kalau ben ora ganggu. Nah, ini ada tokoh sekitar 40 tokoh sesepuh dari dukun ngebel berkumpul di aula kecamatan. Mereka tirakatan dalam acara ini sejenis mantra Jawa kuno dibacakan mereka. Kenen-kenen sing gawe kopiah niku Islam napa Indo niku? Islam napa Indo niku? Nah, dan niki malah luwih kena malih. Gawe sarung, gawe jas, gawe kopiah, gawe sorban, nggawa ambeng. Tokoh dari saudara kita yang di sana. Dan niki malah kena malih, Pak. Niki malah gawe baju takwa, Pak. Gawe kopiah, Pak. Wonten pundi? Wonten Situbondo. Nggawa ambeng. Dan niki acara Maulidan. Niki ngalap berkah gawe. Niki berebut berkah sekaten untuk pacu keberuntungan. Ribuan warga berebut isi gunungan dalam perayaan Grebek Mau Mulut. Mereka yakin bahwa apa yang dia dapatkan bisa mendatangkan berkah bagi hidupnya. Dan niki jenengan amati mungkin dipadane Pak kali agama kula sian padha apa ora ngoten. Jenengan titeni. Niki wonten apa-apa yang ada di Jogja, ini ada di Trenggalek. Nah, ini di Malang Selatan, ini di Popoh Tulungagung. Nah, niki caleg niki wonten calon caleg napa mboten niki. Nah, kalau ngingetaken malih ritual puncak para caleg di dalam malam menjelang pencontrengan. Dan ini terok-terok malah ya. Ini kabeh caleg ngaku ingin membantu masyarakat, ingin memakmurkan masyarakat, tapi lah akidahe ngeten iki jauh meneh membantu masyarakat, Pak. Bantu awake dhewe gak iso, Pak. Hati-hati ya. Banyak caleg yang melakukannya. Dan mriki wonten paren iki mboten enten. Bener sing pripun ketinggalan apa mboten enten tiyangi. Nah niki oke. Laku spiritual menyongsong pemilu dan malah teng batu-batu lho, Pak. Mboten salat, tahajud, zikir di masjid mboten, malah teng batu ya, teng batu watu gilang Samber Nyawa Wonogiri. Nah niku caleg-caleg kepape Pak niku. Kayak ngoten niku. Piye ya nulung rakyat apa nulung awake dhewe gak iso ya, Pak. Coba ya. Nah, mari tadi kita sudah tahu bahwa yang seperti itu dari agama Hindu. Kita cocok karena benar enggak kalau itu tadi sama dengan orang yang beragama Hindu yang dilakukan orang agama Hindu. Mari kita lihat bersama-sama. Nah niki Islam napa Hindu niki? Hindu. Kelihatan nggih pakaianipun. Dan niki sing digawa ngoten niku. Nah, ini kan ambengan, dan cok bakal, telur, dan sajen-sajen, dan ini wonten ingkungnya, Pak. Jenengan bersani, Pak. Nggih, wonten ingkungnya kaya wonten niku.
Dan ini ambengan, cok bakal, sajen, itu kena sangat. Ini orang yang beragama Hindu, ini yang di Bali. Nah, pun, kalau derek sangat. Pak, sing dilampahi sing riyen mau termasuk wonten ngebel wonten Jogja niki padha napa mboten kali niku? Jenengan jawab jujur, Pak. Sami napa mboten, Pak? Lho napa agama Islam niku padha karo agama Hindu? Boten, Pak. Fa'budallaha mukhlishan lahuddin alla lillahid dainul khalis. Berpeganglah kepada agama Islam, dan agama Islam itu yang benar-benar bersih dari syirik. Berarti segala kebid'ahan, segala kesyirikan itu bukan berasal dari agama Islam. Lah dielekno iku syirik, itu kita cepat tinggalkan. Karena apa? Itu bukan ajaran Islam. Tapi tinggalkan riyen Hindu Nusantara atau Indonesia. Hindu Nusantara niku maksudipun Hindu itu ada minoritas, tapi keyakinan agama Hindu itu adalah mayoritas. Nah ini minoritas di dalam kemayoritasan. Kalau tinggal pripun to, Pak? Kok sakit wonten mriku wonten agama panjenengan siyen niku kok wonten slametan? Pernah kula aturaken wonten agama kula siyen wonten rukun iman yang namanya Pancasrada. Panca itu 5, Srada adalah keyakinan yang harus diyakini. Yang pertama percaya adanya Sang Hyang Widi, kedua roh leluhur, ketiga karma pala, keempat samskara atau manitis, yang kelima adalah moksa. Pancasrada ini mempunyai rukun lagi, Pak, yang diberi nama panca yatnya. Panca adalah 5, yatnya adalah 5 macam selamatan. Apa 5 macam selamatan itu? Bisa Anda lihat di dalam kitab Samaweda halaman 373 nomor 1, ayatnya berbunyi Pratyasmai Bibisate Kwigwani Widuse Bahra Arang Kaya Maya Sikmai Pratyashada Dueni Nara. Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang sanggup? Antarkanlah persembahanmu itu, antarkanlah selamatanmu itu kepada Tuhanmu yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini bertentangan, Pak, kalian Al-Quran surah Al-Zariyat ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ma uridu minhum rizki wa ma uridu ayyutimun." Aku tidak menghendaki supaya engkau memberiku rizki, dan aku tidak menghendaki supaya engkau memberiku makan. Apakah umat Hindu Tuhannya minta diberi makan? Mari kita buktikan bersama-sama. Niki, Pak, Dewa kula siyen. Niki dahar napa nginum, Pak? Dahar napa nginum, Pak? Dahar napa nginum, Pak? Allah minta minum atau Allah minta makan, Pak? Tidak minum dan tidak makan. Islam niku. Dolekne Tuhan kula siyen niki dahar niku wau. Makan njaluk dikai slametan. Sehari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Makanya butuh dahar. Allah tidak seperti itu, Pak. Dan bentuk anak kebaktian yang diberi nama anak yang soleh-solehah menurut agama saya dahulu, anak kalau ditinggal orang tuanya meninggal dunia harus melakukan selamatan. Ini tandanya anak yang berbakti. Lek ora berbakti jenenge ora gelem lek ora gelem selamatan berarti ora berbakti, mek njaluk warisan. Niku pendapat agami kula siyen. Napa mriki ngaten? Nggih. Waduh. Nah, ini kita buktikan. Ini bagi Tuhan, orang yang tidak mau melakukan selamatan dibantai oleh Dewa Asura, dimakan seperti ini, dan ngamuk, perutnya umatnya disobek-sobek, perut manusia disobek-sobek karena tidak ada selamatan. Nah, Dewa Asura niki nggih ngoten, Pak, lan wonten tiyang Jawa dipun ganti naminipun mboten Dewa Asura tapi, Pak, tapi Bathara Kala. Wong Pare kene ya percaya nek Bathara Kala. Padahal niki dewa kula siyen, Pak. Nah, tinggalaken. Lah niki lek dawuh, lek niku suatu tradisi panjenengan lihat di dalam buku agama Hindu karya Ida Bandanda Nabi Sri Bhagawan Dwija Warsana Wasandi bahwa dikatakan
di abad yang ke-8, yaitu Resi Markadenya dan yang Siddhimarta Bugana Buniranta yang dari India itu masuk ke Indonesia abad yang ke-8. Baru abad yang ke-14 ada tokoh-tokoh ulama kita yang dari Timur Tengah yang diberi nama Wali Songo masuk Indonesia. Berarti riyen Hindu napa riyen Islam, Pak? Riyen Hindu napa riyen Islam? Lah riyen Hindu nek ade melok nenek moyang melok mbambahe, lha niki mbambahe dhewe. Ngoten nggih, niki mbambahe dhewe. Ade ora oleh melok niki, wong agamane beda. Meloke Mbah Ibrahim, Mbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul, itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku mbaya dhewe, dan iki mbaya wong Hindu. Baik, kita tinggalkan. Mari kita cermati selamatan atau ayatnya menurut agama Hindu. Niki kalau jenengan lihat, gini apa Pak? Engkau, jenengan turun niki, turun. Jujur dong Pak. Wonten agami kula siyen wonten pancayatnya yang pertama dewayatnya, lek nek wonten dewayatnya ini wonten masyarakat sampun digantos inggih menika Memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Ini kula cepet nih masalahnya pun nate kula bahas. Mungkin lek saged dipun tingkataken ngoten nggih. Pitrayatnya, dan iki dasaripun pitrayatnya selamatan lek nek wonten masyarakat dipun gantos pengiling-iling. Dan wonten pundi niku agami kula siyen dan iki jenengan persani wonten mriki iki ayam bisa sajen dicencang pitik niku. Dan nyewu kan kudu mblehne niku mblehne bebek, merpati, doro, kambing, terus ayam to. Lah niki buktine ya. Kenapa kok disembelih ngoten? Wonten agami kula siyen tujuane buat kendaraan nyabrang ngoten. Coba kita jenengan lihat. Niki bebek, niki sajen-sajene terus dinapakne, Pak? Diculne wonten lautan. Iki dasaripun itu. Baik, niki tiang-tiang leluhur. Nah, niki ngomongnya leluhur, menawa leluhur agama kula siyen niku dawuh lek leluhur niku pas geblake ngoten mulai nang alam donya ning nggawa keris, nggawa jodoh dan sebagainya. Dan niki dan jenengan nggih percaya leluhur jenengan lek was sedone ngoten wangsa teng griya ngoten. Percaya napa mboten jenengan? Mboten percaya. Lah nek jenengan mboten percaya wonten wingking jenengan panjenengan bapak jenengan sedo ana swara gludak niku swara napa niku? Kucing alhamdulillah. Tak kira Mbah ngapunten. Putune namung maring sajen-sajen iwel-iwel ngoten. Kita tinggalkan. Nah ini buku yang menerangkan tentang selamatan. Ini karya dari Ida Bedada Adi Surapto dari orang Hindu. Dan jenengan kirang puas. Nah niki Bapak Ibu, saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia. Dakwah satu niki Pak, tradisi sing mboten dimeloki ora diikuti umat Islam. Napa niku? Ngaben. Sitok til niki ya. Ternyata umat Islam niku lek leluhure mati dibakar niku wedi Pak. Mulakno ora ditiru nggih sitok til niki Pak. Til niki Pak. Lintune delok ya Pak. Ngoten ya. Lagi cepetaken niki pembakaran Raja Ubud yang memakan dana 11 miliar. Membakar tiang sitok niku. Cepetaken dan niki wonten Bali, dan niki harus dengan perhatikan bahwa orang yang tidak mampu, orang yang berkasta sudra kalau meninggal dunia tidak dibakar harus dibakar dengan kompor gas. Jenengan dakwah nih orang ngono ki Pak, lek mati ki diperlakukan malah dengan lemah lembut. Ini adalah Islam ora dibakar ngono. Dan iku mangke insyaallah atine gegogah. Carane ngoten nggih niki kula paringi panjenengan. Yang ketiga yaitu selamatan manusia ayatnya dengan mempersembahkan jenang katul, jenang merah, jenang putih, jenang baru-baru diperuntukkan untuk sedulur papat limo pancer kakang kawah ade ari-ari diganti oleh umat Islam. Kalau manusia ayatnya di Hindu, kalau di umat masyarakat diganti yaitu selamatan ulang tahun, selamatan kelahiran ngampirne ngeton.
Terus versiatnya yaitu selamatan ke punden-punden. Inilah nih masyarakat, wonten masyarakat yang teng punden-punden. Mboten ngoten selamatan teng danyangan. Saniki ngetren malih selamatan khaul, memperingati Pak Yani sedo donya. Rasulullah nate dikhauli mboten. Ibu Khadijah dunyane sak wonten kata niku nate didamel ngauli Ibu Khadijah. Mboten enten. Hadise dari nemakaken, Pak. Yang terakhir yaitu selamatan budayatnya, selamatan atau genduri yang ditujukan kepada semua makhluk yang kelihatan atau tidak kelihatan, dan ini sudah diganti oleh umat Islam yaitu selamatan unggahan malaman menjelang bulan suci Ramadan. Niki lek nih selamatan jenengan pun puas dereng, Pak. Kula wasaken mantrane, Pak, nggih. Niki Pak Slamet sing ngedas kula. Cobi dipun miringaken sareng-sareng. Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Om Namo Siddham Nama Swaha. Anyerahaken ring bebanten swahloka triloka buah loka narayana ewitam sarwam yat putayas cobawiam nuskalu nirajanu nirwikalpo. Cobi diterjemahane sareng-sareng. Anyerahaken ring bebanten bapak-bapak ingkang rawuh ing dalem mriki kula aturi genduri. Swahloka, buah loka, triloka, nyamarapono kaki semoro bumi, nini semoro bumi, bapa kuasa ibu pertiwi, narayana ewitam sarwam. Dialah Ida Sang Hyang Widiwasa yang berkuasa alam udara, alam daratan, alam lautan, diganti oleh masyarakat. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Ilyas ingkang mersawana, Nabi Khidir ingkang mersatoya kalebab. Anggenipun selamatan saged rahayu widodо kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh ingkang anem ingkang katuran ing griya mriki sedayanipun. Mantep Bang Pare. Kok mantep jenengan? Nglampahi ta Pak jenengan? Ah, jujur. Subhanallah. Nah, iku nih sing dipun wastani selamatan. Ternyata sair-saire donga-dongane nempel mriku diterjemahne kalih basa Jawi ingkang alus ingkang kuno. Pun ing mriki riyen pun duangu niki wau. 1 jam lebih. Kula korupsi nun sewu. Saking mriki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz dari Blitar telah kita ketahui bersama begitu jelasnya bahwa ternyata banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh umat Islam yang belum mengerti ternyata berasal dari Hindu. Sungguh ini sesuatu yang naif. Untuk itu kesadaran untuk meninggalkannya dengan ikhlas, itulah keberhasilan daripada pengajian kita. Untuk itu sesi yang sekarang adalah untuk tanya jawab. Barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu yang ada kaitannya dengan agama, nanti Ustadz Kiai Haji Afroki Abdul Ghani yang menjawab. Kemudian yang ada kaitannya dengan agama Hindu, nanti Ustadz Abdul Aziz lagi yang akan menjelaskan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin bertanya itu ada mic. Di belakang ada mic. Oh, di sebelah ini, di sebelah barat. Tolong mendekat ke mic ya. Satunya di belakang lagi nanti giliran tolong sebutkan nama dari mana asalnya dan ini minta dijawab oleh siapa. Kami persilakan. Oh ya yang dari timur dulu Mas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz Abdul Aziz dari Blitar, saya Parlan dari Ranting Tawang Sumberbendo. Yang saya tanyakan terkait dengan binatang yang dikeramatkan oleh umat Hindu. Konon sapi ini ketika, apakah betul maksudnya ya, ketika Idul Adha di Bali maupun di India itu merupakan penyebab
pertengkaran antar agama Hindu dengan umat Islam. Karena di sisi lain umat Islam ingin berkorban dengan sapi yang merupakan dewa para umat Hindu, ternyata disembelih lah, mereka itu tersinggung. Apakah antara di Bali dengan di tanah Hindustan sana itu ada kesamaan pandang tentang pertengkaran itu penyebabnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, satu lagi yang dari barat, kami silakan. Tolong nama, asal, dan pertanyaan ditujukan pada siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Koko, kelahiran Denpasar. Pertanyaan kepada Ustadz Abdul Aziz. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Saya lama di Denpasar sampai tahun 97. Saya tahu betul Masjid Baitul Makmur karena saya hampir 15 tahun di sana. Saya belajar Islam di sana. Dan alhamdulillah kalau beritanya cukup begitu banyak, saya senang sekali. Saya sangat ingin datang ke tempat ini karena saya tahu Ustadz yang bicara adalah mu'alaf dari agama Hindu. Satu pertanyaan saya, di titik mana umat Hindu itu tidak bisa membela kalau keyakinannya dia adalah keyakinan yang salah, sehingga kita bisa dengan santun berdakwah kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti sesi berikutnya kami persilakan yang akan ingin menyampaikan pertanyaannya, namun giliran nanti suatu ketika dari ibu-ibu juga kami beri kesempatan, Bu, supaya ada yang bertanya. Terima kasih. Kami persilakan dari Ustaz Abdul Aziz. Baik, Bapak-bapak, benarkah sapi itu menjadi pertikaian di Bali? Bukan di Bali saja, Pak, ya, di Tengger juga seperti itu. Jadi bentuk pertikaian di Tengger itu mereka menolak dengan keras kalau diberi, mereka juga memberontak, istilahnya tidak terima kalau Tuhan dewa-dewa mereka disembelih. Kalau di Bali itu seperti itu. Tapi di Bali ada toleran, Pak. Sapi yang berwarna hitam boleh dibeli, Pak. Sapi yang berkulit hitam boleh disembelih. Dan yang penting belah kulitnya dilai kila hitam mau kila putih, Pak. Nah, merah dagingnya itu. Kalau di India lebih tegas, Pak, karena keyakinan mereka Hindu mereka itu lebih kuat. Dan sama di Jawa maupun di Bali. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus mengenalkan, walaupun sapi itu panggan Batara Siwa adalah sapi, kalau Brahmana adalah gajah. Itu kita harus tegaskan bahwa sapi bukan Tuhan mereka, bukan dewa mereka, namun sapi memang harus kita korbankan, kita sembelih di hari raya korban. Kita harus berusaha bagaimana bisa menjelaskan kepada mereka. Pertanyaan kepada saudaraku yang pernah lama di Bali, bisa jenengan ingat-ingat, Bali ketua takmir di seluruh kota Bali Bapak Haji Bambang. Nah, beliaulah yang membawa saya keliling di Pulau Bali. Dan beliau salah satu tokoh yang disegani, dan memang kepedulian dakwah beliau memang luar biasa. Pertanyaan Anda tentang bagaimana titik kita berdakwah kepada mereka, bisa Anda buka di dalam kitab Bhavisa Purana Pratisyaраkan 3 Aditya 3 Suruka 10 nomor 27. Banyak di situ diterang-terangkan bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Agama Islam mempunyai undang-undang abadi. Yang dimaksud undang-undang abadi adalah Al-Quran. Dia mempunyai nabi yang disebut yaitu Arya Dharma. Yang ciri-ciri Arya Dharma, rambutnya tidak dikuncir, tapi ciri-ciri Arya Dharma memelihara jenggot. Dalam hadis yang sahih diterangkan bahwa Rasulullah SAW dan umatnya mencukur kumis dan memelihara jenggot. Dia tidak makan daging babi. Dia naik binatang unta, tapi tidak naik binatang
gajah. Siapa itu? Baginda kita, Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bawisa Purana di dalam Pratisyarakan Aditya 3 surah ke-10 nomor 27. Anda kurang puas, jenengan buka websitenya Profesor Doktor Ustadz dari India, Masya Allah, lupa saya. Zakir Next. Nah, kebetulan saya juga dapat bonus belajar di India. Moga-moga juga berhasil. Saya juga ingin mendalami Hindu. Kok saya mau kembali ke Hindu lagi? Enggak pengen, Pak. Bagaimana kita berdakwah? Sekarang saya juga diberi kemudahan oleh Allah. Kalau dulu saya belajar Hindu itu sulit sekali, Pak. Tapi sekarang saya baca Weda, saya tutup hafal, Pak. Itu Weda, tapi Al-Quran gak iso ngono aja. Itu. Jadi banyak di dalam Yajur Weda, di dalam Purana, di dalam Rigveda diterangkan ciri-ciri Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran. Berikutnya kami persilakan siapa yang ingin bertanya. Itu kami persilakan dari timur, kemudian dari barat. Barangkali ada yang bertanya. Coba yang dari barat tidak ada yang ingin bertanya, memakai mic yang di barat. Kami persilakan yang dari timur dulu yang berbaju putih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sunyoto dari Langenarjo. Yang mau saya tanyakan, orang yang makan hasil kondangan itu hukumnya apa? Karena di lingkungan saya hanya saya yang tidak ikut kondangan, tapi masih diteri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan yang dari barat tadi. Tolong sebutkan nama, asal nama, dan pertanyaan kepada siapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bambang Sumargono dari Banaran Tumpul. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, mungkin tadi berkait dengan Pak Ustadz Afroki, berkaitan tadi kebiasaan orang Islam Jawa, katakanlah brokoan, selamatan, tingkepan dan sebagainya itu identik dengan orang-orang Hindu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti pembicaraan Pak Afroki di Surya. Kemudian saya menggarisbawahi apakah benar itu berasal dari agama Hindu. Saya ingin konfirmasi dengan orang yang kebetulan saya temui, beliau juga seorang ustaz. Saya tanyakan yang prinsip, salah satu yang saya sampaikan, Pak, apakah benar bahwa tingkepan itu berasal dari agama Hindu? Sedangkan kenyataan orang-orang Islam banyak yang mengikutinya. Maka beliau menjawab, kalau masalah tingkepan itu secara islaminya, katanya dasarnya itu merujuk pada Nabi Adam pada saat Siti Hawa itu hamil. Maka pada saat kehamilan bulan ke-7 kalau tidak salah penjelasannya, itu Nabi Adam memohon kepada Allah atas kehamilan istrinya. Nah, oleh karena itu banyak diantara barangkali yang melakukan itu melakukan tingkepan, tapi sebenarnya orientasi Islamnya bukan pada orientasi Hindunya, tapi pada rujukan Nabi Adam saat kehamilan Hawa. Nah, oleh karena itu saya pada posisi dilema. Saya ikut yang mana? Benar semua ataukah salah satu yang salah? Saya tidak mempermasalahkan, tapi katanya pokoknya ikut yang mana. Cuma yang saya ingin sampaikan, kenyataan di masyarakat itu ya katakanlah secara eksternnya ada kubu. Kalau ini saya aja mengatakan ya,
banyak di antara masyarakat tradisi itu orientasinya orang-orang NU lah katakan, misalkan, maaf ini kalau dianggap salah. Sedangkan orang-orang yang cenderung tidak mengikuti tradisi itu cenderung orang-orang, maaf, Muhammadiyah. Saya berpedoman semacam itu. Nah, kalau pembicaraan ini yang katakanlah seakan-akan menunjukkan suatu kebenaran, inilah kebenaran Islam yang tercemari barangkali oleh tercemari katakanlah Hindu. Kalau pembicaraan ini pada kelompok katakanlah satu yang pemikirannya sama, barangkali tidak ada masalah, tidak ada counter pada pembicaraan ini. Saya hanya bertanya, apakah Bapak Ustadz Afroki atau Bapak Ustadz Abdul Aziz pernah berdialog dengan saudara-saudara kita yang Islam yang mayoritas melaksanakan itu, sehingga kalau kelompok yang dihadapi para ustadz ini bisa bertemu mungkin akan lebih jernih. Pernah satu ketika kalau saya menanyakan itu, ya sebenarnya karepe ngono, karena kan jawabannya begitu, sing ngono ya ben ngono, sing ini ben melok sing ndi gitu aja. Oleh karena itu saya tidak memandang saya NU, saya Muhammad, tidak. Saya melihat kebenaran. Kembali seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz, silakan ikut yang mana. Jadi sekali lagi, mumpung ada Pak Afroki dan Pak Ustadz Abdul Aziz, untuk konteks yang tadi saya konfirmasikan dengan orang yang saya hadapi, kira-kira bagaimana? Apakah itu bisa diikuti, ataukah memang itu tetap tingkepan adalah berkait dengan Hindu? Terima kasih. Barangkali ada tamu. Mohon maaf apabila saya secara pribadi kurang berkenan di hadapan Bapak berkaitan dengan kubu-kubuan ini. Maaf, ini istilah saya saja, tidak perlu diikuti oleh yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan nih Ustaz Abdul Ghani dulu. Ustaz Abdul ya. Ada pertanyaan tadi, Ustaz? Yang lain. Oh ya. Alhamdulillah dan terima kasih atas pertanyaan masalah makanan. Tadi Ustadz Abdul Aziz sudah menjelaskan, ayo sama-sama berpikir. Kalau Anda menanyakan tentang hukum, masalah halal ataukah haram, rujukannya kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi Al-Quran mengharamkannya hanya 4, yakni pertama adalah maitah, bangkai, ini haram, mutlak haramnya. Walahmul khinjir, yang kedua adalah daging babi, kemudian darah, dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih disebutkan nama yang selain Allah, itu haram hakiki. Kemudian di luar itu ada haram sababi, contoh merokok. Rokok ini tidak disebutkan Al-Quran dan tidak disebutkan hadis. Cuman merokok dapat merugikan kesehatan dan sangat dan amat zalim. Di samping mendolimi dirinya, mendolimi lingkungannya, sebab pasif merokok adalah resikonya 3 kali lebih berbahaya daripada perokok. Maka jenengan bisa mengatakan rokok itu bukan haram hakiki, tapi haram sababi, sebab membahayakan dan mendolimi dirinya, juga mendolimi orang lain. Maka rokok dan merokok hukumnya adalah haram. Namanya haram sababi. Berkat, diberi berkat sama tadi ya? Iya, berkat. Ini jelas Ustadz Abdul Aziz mungkin nanti akan bisa lebih jelas lagi tentang masalah berkat. Iya. Atau kenduri. Iya. Sebetulnya berkat itu sendiri adalah bahasa yang dari pemahaman yang salah. Hadisnya sahih. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Didadakno masjid jenenge shadaqatin jariyatin. Kita tertipu dengan itu
ternyata ada yang menerjemahkan bukan sodakotin jariatin tapi sodakotin berkatin diterno nanggone sampean. Maka berkat kalau ayamnya ayam bakar, ya, ini kan ada kaitan sebab, ya. Jenengan nyuri ayam, jenengan jadikan ayam panggang, sebetulnya ayamnya halalkan, tapi sebab ayam curian maka haram. Demikian pula berkat ini adalah sesaji. Nanti mudah-mudahan Ustaz Aziz menyampaikan. Sesaji ini adalah sebuah sesaji yang sejelas-jelas kemusyrikannya. Ini adalah disajikan untuk dewa-dewa tadi sudah jenengan lihat, alias demit. Jadi yang layak makan berkat adalah demit, bukan sampean. Jadi haramnya bukan haram hakiki, tapi haramnya haram sebab. Ada sebab itu tadi, sebab itu sesaji. Ini sing mangan demit sing dikei. Sesaji ini kan mengaturkan pengorbanan atau sesaji. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Aziz nanti bisa lebih menjelaskan tentang masalah berkat tadi. Kemudian saya ingin menjawab yang ada kaitannya dengan saya saja, ya. Tadi masalah tingkepan, tapi tingkepannya nanti Ustadz Abdul Aziz yang menjelaskan tentang masalah di sana tadi. Saya ikut yang mana? Ayo ikut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah saja. Sementara Rasul pernah istrinya hamil, kemudian lahir putranya yang bernama Fatimah. Saya nyari dalilnya juga tidak pernah mengadakan tingkepan. Iya. Mudah-mudahan Ta'zin nanti menemukan entah dari mana. Saya berharap dari Quran atau dari Sunnah, sebab saya nyarinya belum ketemu. Tapi nanti kalau betul-betul dari Weda, dari pancayatnya, kita harus sadar kalau itu adalah haram kita amalkan. Jadi jawabannya dilema tadi kan, dilema saya ikut yang mana, ikut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kalau ternyata tingkepan sesuainya dengan Weda, maka itu harus kita tinggalkan, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kiranya jawaban saya cukup seperti itu. Nanti kalau kurang pas bisa kita tambah. Demikian. Kemudian kayaknya selebihnya bagian Ustadz Abdul Aziz Nisa biar nggak lancang ke sana. Demikian, terima kasih. Bagian kula luwih kathah. Betul nawan-nawan jenengan tasih betah. Kudu betah, Pak. Niki penting banget. Kayak tokoh kristologi sing nguasai kuat, Pak. Tokoh Hinduologi dereng wonten. Jenengan iki kula suwun. Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat ini yang berasal dari Hindu, ini yang berasal dari Islam. Masyarakat kita wis bingung. Contohnya bapak ini kewau, mila sing di, mila Al-Quran kalian Nabi, mila Al-Quran kalian As-Sunnah, bener. Masyarakat kita bingung. Jenengan mungkin kondur nemu jamaah jenengan pun jenengan damel bingung malih. Gila lepas dengan NU Muhammadiyah nggak putus. Itu adalah ormas, itu adalah roda memperjuangkan agama Islam. Anda di NU silakan, Anda di Muhammadiyah silakan, ayo perjuangkan umat Islam. Ngono. Tapi lek ana kancane mlayu rene ya jadi paido. Urusan dewe-dewe. Buat tekoken ya sing tenanan. Masalahnya apa? Setiap ormas punya aset, aja golek aset tok lek entuk mlayu aja. Anten ngoten niku. Kathah. Baik. Saya mengutip ucapan dari Ustaz tadi bahwa penyembelihan binatang itu kalau tidak niat lillah, kalau tidak niat karena Allah, maka haram hukumnya. Coba kita lihat di dalam kitab Weda. Di dalam kitab Weda disebutkan akna ayahi witaye gramno amyaditaye nihota setasi barnisi akni. Oh Dewa Brahma, datanglah kemari, dipuji dengan nyanyian. Nyanyian ini pun nggih ngekralne niku wau, kajet-kajet niku wau. Datanglah kemari, duduk di atas rumput suci. Yang dimaksud rumput suci adalah makanan yang disediakan.
Itu menurut konsep kitab Weda. Kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya, bahwa Allah menciptakan setan dari api. Ada setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti yang disuruh duduk di situ tadi adalah ada laki-laki, ada perempuan. Dewanya tadi saya tunjukkan, ada dewa laki-laki, juga ada dewa perempuan. Berarti yang duduk di atas nasi itu adalah jenengan kok lemes ya? Yang duduk di atas nasi itu adalah setan, makanya hukumnya haram. Al-Quran cocok Bapak, luar biasa. Tapi diagungkan Al-Quran, sebut asma Allahu Akbar. Islam luar biasa. Kenapa Allah mengharamkan kalau disembelih bukan niat lillah? Ternyata itu sudah diserahkan kepada selain Allah, diserahkan kepada siapapun yang makan nasi selamatan, berarti makan sisanya jelas Pak. Jenengan kudu lilo. Wah, kamane Islam yo tinggalno Pak. Jenengan lilo napa mboten? Lilo napa mboten? Kalangan berkat kita agak lilo ta Pak. Kula niki lho diusir. Nate mau dibunuh paman saya. Nggih, leher sebagai taruhan, nyawa sebagai taruhan. Didoni nek ngarepe wong akeh. Niku bolak-balik demi Islam. Jenengan kelangan berkat situ ora gelem. Tapi terusan. Mosok lek agamane Islam keyakinan awake dhewe mik kaya ngene iki yo aja ngono, Pak. Yakinlah Islam yang diterima oleh Allah itu adalah Islam yang kafah, keseluruhan. Nah, ada yang ngakoni Islam ini setengah-setengah, gak mantep Pak. Suatu contoh, kula puasa 7 hari 7 malam. Berat Pak, 7 hari 7 malam niku. Jenengan nate puasa 7 hari 7 malam. Ojo, haram hukumnya, tak disiki. Kok di hari yang ketiga kok diuji dengan nyamuk, hari yang kelima diuji dengan bau busa, bacakan mantra-mantra yang bakam, kok hilang, sakit mantep ya, sakit mantep ya. Tapi pada hari yang terakhir, hari yang ketujuh, bukan Tuhan saya yang turun karena saya mencari Tuhan saya, tapi yang turun adalah suara takbir. Kok iso Pak? Jenengan sakit ngoleh-ngoleh. Kita semua adalah manusia biasa. Kok iso jenengan mireng takbir? Tenanan, Pak. Tenanan deh. Ada mencari Tuhan itu tenanan, mencari kebenaran itu tenanan, iso ketemu, Pak. Dan jenengan tenanan apa ora le agama Islam? Ya kula niku nyawang tasik ngelus dodol. Salat jamaah sadaya dibeber syarat. Engko di imame dawuh sausukufakum. Kon ngurus nih barisan. Jamaah teko malih kancane. Sadadane diangkat, Pak. Nggih salat dulure dhewe lho ora oleh. Sadadane beber diangkat neh ditata nang dhewe, digawe dhewe. Padahal sing arep gawe dulure. Iki wonten ngoten niku. Waduh. Sampai ada mantep karo Islam. Bene digawe dulurku idep-idep sedekah, aku pahalane luwih akeh. Aku salat jamaah pahalaku akeh, nyili sadada luwih tambah akeh. Wae ngono, mantep jenengan. Kuncine wonten mantep. Dadi nek dhewe niki pun semrep dalile ngeten iki kudu tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Mantep aja bimbang. Melok kae bingung, melok kae bingung. Al-Qur'ane dibuka. Ini yang bertanggung jawab di dunia sampai di akhir. Kutinggalkan kepadamu 2 perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan lagi dari Bapak Bambang. Kalau dawuh Pak Bambang siapa tadi? Sudibyo. Kalau kemutan dipun tangleti ngeten. Pak kula niku saking agama Hindu lho. Kula niku dipun paringi nami Markus Wendo. Dawuh niku saking agama Hindu napa to Pak artosipun? Pun mangke pawon Pak kula jawab. Boten Pak kula sekek penasaran pun mung ketemu jenengan apa Pak Markus Wendo niku. Pun ta mangke mawon kula jawab pun boten pantes niku dewasa nang mriki.
Kula mboten terima Pak pemung panggen jenengan padha Hindu nggih pun. Jenengan sian Hindu, mlebu Islam disenengi marga Sendo. Kula terjemahan jenengan pun muring-muring. Nggih, marga niku dalan, Pak. Swendo niku bayi. Jadi jenenganku jenenge dalane bayi. Wis. Lah aku ndak dolan aku ngono kuwi ya ngerti bahasa ngoten niku. Ada lagi pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana Anda berdakwah kepada orang yang mayoritas melakukannya? Apa sudah dilakukan? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah sering kita lakukan dengan segala resikonya. Gitu nggih. Tapi dilakukan, ya dilakukan, banyak yang melakukan dengan segala resikonya. Kalau nanti Pak ngajinya ini dereng mari dikat, turun saja dari podium, turun sekarang Anda itu membuat ricuh masyarakat, memperpecah belah jamaah, bolak-balik Pak. Ngajinya ini. Pak mau jenengan tinggal tani isin apa mboten? Isin, jenengan muring-muring apa mboten? Mau kudu ora muring-muring Pak, padha Islam kok muring-muring. Anda harus tabah. Singkari kula ingatan di sampah-sampah nih. Anda itu sebenarnya mencari popularitas saja. Anda itu ingin dianggap orang yang pemberani. Bukan Pak. Saya bukan pemberani. Kita boleh berani karena ada dasarnya. Diusir Pak. Sampai laptop keluar digoweret. Sudah keluar sana. Ya mulai ya sebabnya mulai ngaten mawon. Dan ini kalau ceritanya tentang panjenengan, pripun lek niku panjenengan ngadepi sing kaya ngoten niku, apa yo ade bantah-bantahan pareng Pak. Wajadilhum billati ya ahsan. Tapi dengan cara yang baik. Baik itu dasarnya tetap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jenengan enten kasus sing kaya ngoten niku, jenengan harus tabah. Kalau jenengan bisa menjawab, mematahkan dogma mereka, pasti bisa. Tapi adewe ora ngono kuwi Pak dadi dai. Kita harus mengerti kemampuan orang yang bertanya, memprotes kepada kita. Jenengan kudu sabar. Kita tuh bukan mencari hasil Pak. Ngaji ngeten patuh hasil kabeh wong manut karaku, ndak. Kita tuh di sini menanam. Hasilnya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jenengan kudu sabar. Jenengan wangkal-wangkalan pangga menang. Mik ngaten jenengan cepeng. Sapa sing wani bantah? Angkal-angkal kali kula. Mik banter kula suarane timbane jenengan. Tapi orang ngono kuwi. Sabar. Jenengan direntren. Sampai tasik muring-muring, jenengan harus tetap sabar bagaimana mengendalikan diri panjenengan. Kula dipun paringi hidayah kang Gusti Allah sabar ngoten. Alhamdulillah dereng pernah kula muring-muring. Niki wae kula nggih siap bawane jenengan usir, kowe mudhun kono ya siap kula. Mboten napa-napa kula crita agama kula jenengan muring-muring lak kebangetan to. Ngoten. Jenengan kudu siap sing kaya ngoten niku. Ade siap diusir. Kalau ini ngerti Pak, kalau cerita ini di daerah misionaris banyak pemurtatan di situ, kita ngadakan ngaji. Betul ngaji perkara sing kaya ngeten iki dereng kuat yange. Kalau cak ngaji salat sing bener, zikir sing bener, diusir Pak. Masjid niku langsung dibom. Lho kula ngaji lho, masjid niku langsung dibom. Kalau Anda tidak keluar dari masjid itu, masjidnya akan saya bakar. Lah dibakar niku mboten napa-napa kula nih. Tapi masjid niku rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya ngono lho, jamaah dhewe jian. Duwemu pengajian dibubarkan, musola masjid tidak boleh untuk melakukan sholat Jum'ah karena azannya cuma satu kali. 2 bulan saya tinggalkan, saya berikan amanah kepada orang yang memprotes, silahkan diteruskan, ngajinya diteruskan, sholat jamaahnya diteruskan. Kalau tinggal 2 bulan, apa yang terjadi Pak? Jamaah enggak diterus nih, berdarahyun darah pelosok, sholat Jumat enggak diterus nih, memakan korban, 1 keluarga dimurtadkan masuk agama Kristen. Ini sing salah sopo Pak. Makanya dakwah ini perlu ikhlas, perlu sabar. Ada kudu siap di ngoten niku. Monggo dipun terusaken.